Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat anak-anak. Ketemu sama Pak Hasan lagi di mata pelajaran PAI pagi ini. Sebelum kita mulai belajar, nanti akan Pak Hasan absen. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Pak Hasan langsung pimpin, anak-anak bisa mengikuti. Ijlis jayyidan, isti'dadan, hayya nad'u ila Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, anak-anak, semoga dengan awalan kita berdoa ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dan yang akan kita pelajari bermanfaat bagi masa depan kita. Allahumma amin. Amin. Mas Kholis, hari ini siapa yang tidak masuk? Itu ada bangku yang kosong. Oh, Jazuli sakit. Masih sakit. Iya, Pak. Ya. Sama Edi, Pak. Sama Edi, ya alhamdulillah. Kepentingan keluarga. Jumlah kita 19 berkurang 2, Edi sama Mas Jazuli. Berarti kita ada 17. Tapi nanti tugasnya anak-anak nanti tetap mereka akan kita masukkan di tugas-tugas bersama kita semua. Baik anak-anak, sebelum Pak Hasan masuk ke materi pembelajaran hari ini, masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu pada pertemuan sebelumnya tentang keragaman. Nah, hari ini kita masih tentang keragaman, tapi ini lanjutannya. Yang minggu lalu tentang keragaman, suratnya surat Ar-Rum. Pak Hasan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Nah, masih ingat? Agak-agak lupa ya. Nah, ini yang kemarin tentang penciptaan manusia dengan berbagai ras dan bahasa. Ini merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang keanekaragaman tersebut, keanekaragaman ciptaan Allah, tetapi yang berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan dan yang diperbolehkan. Nah, di sini nanti akan ada ayat yang menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan. Oke anak-anak, tapi sebelum itu Pak Hasan tanya dulu. Mengapa Allah memberikan larangan tertentu dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Kalau ada kata-kata haram, ada kata-kata halal. Nah, ini pertanyaannya yang haram. Mas Kholis, kenapa sih ada sesuatu? Oh iya Mbak Halimah, kenapa sih ada sesuatu yang diharamkan? Karena mengandung mudarat atau bahaya yang membahayakan. Oke, mengandung mudarat atau mengandung sesuatu yang tidak baik, entah bagi kita, bagi tubuh kita, maupun bagi kita, bagi karakter kita mungkin. Tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Betul sekali Mbak Halimah. Oke, karena pasti mengandung ketidakbaikan, makanya diharamkan oleh Allah. Oke anak-anak, hari
hari ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 173. Surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu keanekaragaman ciptaan Allah dan hukum halal haram. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah nanti akan disebutkan di ayat tersebut. Apa nanti yang akan kita pelajari? Pak Hasan harap anak-anak belajar membaca Qur'annya dengan tartil. Biasakan membaca Al-Quran dengan tartil, karena ketika kita membaca dengan tartil itu otomatis tajwidnya insya Allah kita dapatkan. Kemudian nanti dari surat Al-Baqarah ayat 173 itu kita akan belajar makna dan kandungan dari ayat tersebut. Jadi isi dan makna kandungannya. Kemudian yang terakhir, hikmah apa yang kita dapatkan dari isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 173 tersebut. Oke anak-anak, ini silahkan disimak. Pak Hasan akan memberikan sesuatu, menampilkan sesuatu. Nah, oke. Nah, sudah kelihatan, Mbak? Kelihatan, Pak. Oke, hari ini kita belajarnya tentang keragaman ciptaan Allah dan hukum halal haram dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, ini gambar apa ini? Gambar Planet ya, Pak. galaksi kita, ini alam semesta kita. Maksudnya apa? Allah itu menciptakan alam semesta itu sebegitu besarnya. Kita ini ada di sini, ada di planet yang ketiga yang biru itu, dan kita ada di sana dan kita kecil sekali. Allah menciptakan siang, malam, bumi, kemudian ada matahari, bulan. Kemudian di bumi sendiri Allah menciptakan siang, malam, manusia, laki-laki, perempuan. Itu dengan berbagai macam perbedaan yang kadang menjadi pasangannya, kadang juga menjadi lawan katanya. Jadi lawan keadaan, siang, malam, pagi, sore, kayak gitu anak-anak. Jadi Allah itu menciptakan keanekaragaman di alam semesta ini. Selanjutnya, nah ini ada di alam semesta, salah satunya ada di bumi, ada di hutan, ini berbagai macam binatang. Nah ini kalau ngomongin binatang, ada banyak binatang buas kalau di hutan. Tapi kalau kita ngomongin binatang secara khusus, maka tentang hukum halal haram itu ada binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah. Di sini kebetulan tidak kelihatan, tetapi ini adalah berbagai macam binatang. Di antara mereka itu ada binatang-binatang ternak. Nah, kemudian ini ayat dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 173. Pak Hasan bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, ini terjemahannya anak-anak. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak diingat-ingat ya, dalam ayat ini Allah mengharamkan beberapa hal. Jadi sebelum disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka hal tersebut tidak dilarang. Tetapi ketika sudah disampaikan dalam Al-Quran, wahyunya diterima oleh Nabi Muhammad, maka semenjak saat itu hukumnya menjadi haram yang disebut tadi. Lebih jelasnya, nah ini
Coba dilihat bagian ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Kandungannya Kandungannya yang pertama adalah yang diharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bangkai. Coba dilihat bangkai. Misalnya sapi. Sapi itu halal apa haram? Halal, Pak. Pada prinsipnya sapi itu binatang yang halal. Tetapi ketika dia mati dalam keadaan tidak disembelih, misalnya tertabrak kendaraan, dia mati, maka sapi tersebut menjadi bangkai dan dia menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Ada sapi, ada ayam, ada kambing, itu semuanya binatang yang halal. Kemudian kalau disembelih atas nama Allah, tetap menjadi binatang yang halal. Dimasak itu menjadi hukumnya halal, kemudian keadaannya menjadi baik dan bisa dimakan. Itu yang pertama, bangkai. Kemudian yang kedua, darah. Masa sih ada yang minum darah, umat Islam atau orang non-muslim? Ada, tetapi tidak diminum. Misalnya kalau di pasaran itu ada benda-benda yang bisa dimasak yang berasal dari darah. Nah, misalnya di pasar tradisional itu masih ada, tapi sangat jarang sekali hari ini. Pak Hasan tahu itu masih ada. Kalau bahasa Jawa itu namanya didih. Jadi darah yang ditampung, kemudian dia dibekukan atau mungkin dimatangkan, kemudian nanti teksturnya seperti hati. Nah, itu berasal dari tampungan darah. Orang zaman dahulu masih banyak yang mengkonsumsi hal-hal seperti ini. Tapi zaman sekarang kayaknya sudah mulai berkurang, alhamdulillah. Nah, tapi itu kalaupun ada, tetap hukumnya haram. Jadi anak-anak, tolong hati-hati kalau mau mengkonsumsi, apakah itu beneran hati atau itu istilahnya didih ya, kalau bahasa Jawanya asalnya dari darah yang kemudian dimasak. Nah, itu haram anak-anak. Darah apapun, darah binatang yang disembelih menyebut nama Allah maupun yang disembelih tidak menyebut nama Allah tetap haram. Yang ketiga, daging babi. Daging babi ini penyebutannya dalam surat Al-Baqarah, tetapi anak-anak perlu diketahui bahwa para ulama itu berpendapat bahwa pengharaman daging babi ini mencakup keseluruhan dari unsur tubuh babi. Jadi ya bulunya ya haram, kemudian dagingnya haram, tulangnya ya haram, kemudian ada enzimnya itu apa yang bahan baku untuk membuat gel-gel itu, nah itu haram juga. Nah, nanti akan kelanjutannya dengan tugas kalian nanti untuk mencarinya, nanti kita diskusi. Yang terakhir yang diharamkan oleh Allah itu adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maksudnya bagaimana? Misalnya di daerah Ndau ini kan masih ada itu para petani yang kalau panen mengadakan syukuran atau mungkin mereka menyebutnya sedekah bumi. Kadang mereka peruntukannya untuk siapa? Kadang mereka itu berterima kasihnya kepada Ibu Dewi Sri. Nah, Dewi Sri itu Ibu Dewi Padi. Nah, kalau mereka sudah membuat sesembahan untuk selain Allah, menyembelihnya, padahal tujuan utamanya adalah untuk Ibu Dewi Sri itu, maka itu sebenarnya menjadi menjadi haram anak-anak. Nah, itu menjadi tradisi atau budaya. Budaya itu kalau tidak sesuai dengan agama, maka sebaiknya kita hindari. Tapi tetap budayanya kita hargai anak-anak. Hanya kita harus menahan diri dari ikut-ikutan melestarikan ataupun mengkonsumsi sesembahan yang diberikan kepada selain Allah tadi itu. Biasanya kadang-kadang itu ditaruh di tengah sawah kemudian dinikmati bersama. Padahal tadi niatnya dipersembahkan untuk Ibu Dewi Sri, itu haram anak-anak. Kalian sudah mulai gede ya, itu sudah mulai belajar hukum yang seperti ini. Nah, di ayat ini anak-anak ada pengecualian. Dilihat itu yang atas, yang tulisan terpaksa. Nah, itu adalah keadaan. Nah, ini hukumnya beda.
Tadi disebutkan dalam terjemahan ayat, jika barang siapa yang terpaksa, nah ini keadaan terpaksa ini bagaimana? Keadaan terpaksa ini keadaan yang darurat, dan kita hanya menemukan makanan yang haram saja, entah itu bangkai ataupun darah yang diolah. Kemudian kalau kita tidak makan itu, maka resikonya adalah kematian misalnya. Nah itu kita boleh, tapi dengan catatan tidak dengan melampaui batas. Tidak melampaui batas, maka dalam Al-Quran disebutkan maka tidak ada dosanya. Catatannya itu anak-anak, misalnya kita dalam perjalanan di tengah hutan atau di gunung, kadang-kadang kan ada yang menanjak gunung, mendaki gunung, nah kayak gitu, dalam keadaan terpaksa boleh mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya diharamkan, tetapi dengan catatan itu hanya untuk bertahan hidup. Itu anak-anak yang Pak Hasan jelaskan dari file yang Pak Hasan buat. Gimana? Mudah dipahami apa tidak? Mudah ya? Saya tanya Pak. Ada 4 hal yang diharamkan tadi dan 1 pengecualian. Ya Mbak Halimah, silahkan tanya apa? Pak Indri, Pak. Oh Mbak Indri, ya silahkan Iya Mbak Pak, Indri. saya tanya. Di rumah saya, bapak saya itu kalau panen sering buat ingkungan di sawah Pak. Tapi dimakan sama orang-orang yang di situ Pak, di sawah. Gimana Pak? Saya takut Pak. Salah apa enggak itu Pak? Nah, itu kalau bisa Mbak Indri ya, ayahnya diajak diskusi, diganti niatnya tasyakuran atas namanya, tasyakurannya itu kepada Allah, dan berbaginya itu masih tetap boleh berbagi di sawah, dibagikan kepada orang-orang yang sama-sama bekerja di sawah. Tapi yang beda apa? Yang beda adalah niatnya. Nah, kita sebagai anak, kita nggak boleh loh ya langsung menyalahkan saja, tetapi diajak berdiskusi dengan bahasa yang lembut kepada ayahnya. Nah, mungkin bahasanya adalah, tadi saya belajar kayak gini Pak, ini katanya begini, nah gitu, gimana itu? Nah, intinya diajak diskusi. Kalau Mbak Indri menyalahkan bapaknya langsung, nah kita bisa-bisa dianggap durhaka nanti, nggak boleh kita. Iya Pak, saya dianggap anak kecil rokok. Gitu, Iya, Pak. biasanya gitu, apalagi kita masih kelas 6. Mbak Indri masih kelas 6. Tadi kan Pak Hasan sampaikan bahwa kalian sudah mulai belajar hukum. Nah, ini sampaikan saja, enggak apa-apa, tapi caranya jangan sampai menyalahkan. Jadi dikasihkan, tadi saya belajar ini Pak, gitu. Nanti kalau bapaknya bisa introspeksi, oh iya ya, oh dasarnya ini ya. Kenapa orang-orang tidak mengerti? Kenapa orang-orang melakukan itu? Karena pasti belum mengerti. Nah, ini loh tujuannya kita ini belajar. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Ini menarik sekali dan ini masih banyak sekali. Di daerah Ndau ini banyak juga itu. Di Karangwidoro sana, di Tegalweru itu kalau sedekah bumi atau habis panen itu kadang-kadang seperti itu. Di daerahnya Pak Hasan di Banyuwangi sana juga masih ada petik laut itu yang dilarungkan kepala kerbau itu. Nah kayak gitu kan, sebenarnya kalau kita tahu itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Boleh nggak berbagi? Tetap boleh berbagi, tapi niatnya yang diluruskan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Nanti tak bilang orang tua saya Pak. Video tadi, dari materi tadi sudah jelas ya, dari PPT-nya Pak Hasan tadi. Sudah. Anak-anak, catatan hari ini seperti yang pembiasaan kita lakukan setiap pagi, baca Qur'annya harus tetap tartil ya, seperti yang Pak Hasan contohkan tadi. Kita kan tiap pagi seperti itu. Supaya apa? Supaya tajwidnya bisa terjaga. Anak-anak, setelah ini Pak Hasan bentuk 4 kelompok ya, yang Pak Hasan hitung 1 kumpul dengan, atau nggak usah, langsung aja di sekitar kalian itu langsung kumpul per 5 orang karena jumlah kalian 19 orang.
Mas Jazuli sama Mas Edi nanti ikut di salah satu kelompok. Jadi dibuka, dibagi rata nanti ya. Kemudian tugasnya adalah 4 kelompok itu, 2 kelompok nanti berdiskusi tentang tajwid. Jadi ayat yang tadi, habis ini Pak Hasan bagikan, ayat yang tadi tolong dianalisis, kemudian mencari hukum tajwid, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dikepalai Mas Kholis ya, kelompok 2 Mbak Indri, kelompok 3 Mbak Halimah, dan kelompok 4 Mas Riza. Nah, nanti silahkan kelompok 1 dan kelompok 3 itu tentang tajwid, analisanya, kemudian nanti ditulis. Semua harus aktif. Jadi jangan terserah ketua kelompok. Kelompok 2 dan kelompok 4 itu menganalisis kandungannya. Nanti kalian tulis ulang, kemudian kalian presentasikan, kalian tambahi, kalian buat kreativitas, kalian tambahi, nanti masing-masing kelompok maju. Kalian latihan public speaking. Jadi kita belajar berbicara ya, anak-anak. Waktunya jangan banyak-banyak ya, 20 menit saja. Nanti pasti molor nanti. Ya. Oke, 20 sampai 30 menit. Silahkan dimulai. Ya, Pak. Oke. Silahkan dikumpulkan. Mas Kholis sudah selesai kelompoknya? Belum. Nah, ini yang Pak Hasan maksud tadi. Dikasih waktu 20 menit, akhirnya jatuhnya nanti 30 menit. Ayo. Iya aja Pak dari tadi. Toleransinya ya. Oke, jangan banyak ngobrol. Oke, anak-anak. Waktunya habis. Persiapan presentasi minggu depan, pertemuannya akan datang. Kita akan belajar lagi materi ini, kita dalami lagi. Tapi nanti tugas kalian adalah belajar kita buat PPT yang seperti Pak Hasan buat. Nanti kita belajarnya di multimedia atau Pak Hasan akan carikan untuk kelompoknya, laptop untuk masing-masing kelompok, nanti bisa Pak Hasan pinjamkan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian kita belajar bersama-sama membuat yang versi digital untuk presentasi kalian. Kemudian minggu depan juga kalian Pak Hasan kasih tugas yang untuk tugas minggu depan mencari video yang sesuai dengan hal-hal yang diharamkan ini tadi. Tapi itu yang untuk minggu depan. Habis ini kita presentasi ya. Per kelompok harus berani semua. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyajikan presentasinya. Semuanya luar biasa dengan tambahan masalah yang disampaikan. Yang tajwid juga bagus sekali presentasinya, hukum-hukumnya semuanya sudah terpenuhi. Kemudian yang kandungan juga bagus. Hari ini alhamdulillah kalian sudah lebih mengerti daripada yang sebelumnya, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Bagaimana anak-anak bisa ya menerapkan hukum-hukum ini, menghindari ya lebihnya, karena ini sifatnya larangan. Kemudian kalau tadi kasusnya Mbak Indri menemukan kasus seperti itu, diajak orang tuanya untuk menghindari ya, untuk tidak melakukan lagi, tapi dengan cara yang lembut. Oke anak-anak, Pak Hasan cukupkan pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa belajar hari ini, nanti kalian lihat lagi, kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian minggu depan kita bertemu lagi untuk belajar selanjutnya. Kemudian tugas selanjutnya juga nanti insya Allah akan lebih asik lagi. Itu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Mbak Tidak, Pak. Mas Kholis, oke, Mbak Indri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.